Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada belajar analisis real. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sifat aljabar dalam bilangan real. Sifat aljabar merupakan tahapan awal dalam membangun sistem bilangan real, di mana pada tahapan ini sistem bilangan real dimulai dari suatu himpunan bilangan yang anggota-anggotanya belum diketahui secara pasti dan belum ada aturan yang berlaku di dalamnya. Kemudian, ke dalam himpunan tersebut diberikan dua operasi, biasa disebut dengan operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dengan dua operasi tersebutlah disusun aksioma-aksioma, sifat-sifat atau aturan-aturan yang berlaku pada himpunan itu. Nah, katakan sekarang himpunan itu disimbolkan dengan R. Apa saja yang berlaku pada himpunan tersebut? Ada 5 sifat, 5 aksioma yang berlaku pada operasi penjumlahan. Yang pertama disebut operasi tertutup. Jika dua elemen di R itu dijumlahkan, maka hasilnya di R. Operasi yang kedua disebut komutatif pada penjumlahan, yaitu apabila dua anggota di R dijumlahkan, maka kalau dibalik posisinya itu hasilnya sama. Sifat yang ketiga adalah asosiatif, pengelompokan. Sifat yang keempat disebut dengan elemen nol, atau biasa yang kita kenal dengan elemen identitas terhadap penjumlahan. Yang kelima adalah disebut dengan elemen negatif, di mana setiap A anggota di R itu selalu terdapat negatif A di R. Sehingga kalau ditambahkan, maka akan menghasilkan 0. Ini biasa disebut juga inverse dari A. Jadi negatif dari A. Namun ingat di sini kita belum mengenal operasi pengurangan yang ada pada himpunan R itu. Yang didefinisikan baru operasi penjumlahan dan perkalian. Inilah 5 sifat yang berlaku pada operasi yang pertama, operasi penjumlahan. Selanjutnya pada operasi yang kedua, itu hampir sama dengan pada penjumlahan. Ini pada operasi perkalian juga berlaku sifat tertutup, komutatif, asosiatif. Namun yang membedakan adalah pada sifat kelima dan keempat. Nah, sifat keempatnya apa? Kalau pada penjumlahan disebut dengan elemen 0, di sini disebut dengan elemen satuan yang memiliki sifat setiap anggota di R itu bila dikalikan. Nah, ini simbolnya salah. Harusnya adalah kali. Nah, kali atau bisa disebut titik. Ya. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Ini biasa disebut juga dengan elemen identitas terhadap operasi perkalian. Yang kelima itu elemen kebalikan atau inverse dari A terhadap operasi perkalian. Nah, yang terpenting dari sifat aljabar ini, kita sudah mempunyai dua anggota pertama pada himpunan itu, yaitu apa? Yang tadi adalah 0 dan sekarang 1. Jadi 0 dan 1 inilah dua anggota pertama di R. Nah, ini anggota pertama di R. Dari dua anggota pertama inilah kemudian nanti diturunkan berapa aturan-aturan main
beberapa teorema-teorema sehingga bisa disusun anggota-anggota yang lainnya. Jadi ingat 0 dan 1 adalah elemen penting yang ada pada sifat aljabar ini. Sifat yang terakhir yaitu disebut dengan sifat distributif. Jadi dari himpunan R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian itu berlaku sifat distributif. Dari ke-11 aksioma itu disebut dengan sifat aljabar. Atau field. Ya, disebutlah sifat aljabar. Jadi pada himpunan bilangan real R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian itu berlaku sifat aljabar atau field aksioma atau aksioma lapangan. Dari sifat-sifat inilah kemudian akan dibuat aturan-aturan main sehingga terbentuk anggota-anggota yang lainnya pada bilangan real itu. Namun yang paling awal kita akan bahas tentang apa? Yaitu pertama sifat ketunggalan elemen lawan, elemen inverse dari penjumlahan. Jadi kalau saya punya A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Nah ini kalau kalian belajar waktu di SMA pindah ruas kan itu ya, sehingga menjadi negatif A. Nah inilah asal mulanya kenapa bisa kalau ada seperti ini B sama dengan negatif A. Begitu pula yang kedua, A ditambah B sama dengan A maka B sama dengan 0. Nah ini biasa disebut dengan sifat pencoretan kanselasi pada operasi penjumlahan sehingga B sama dengan 0. Ya kenapa sifat ini boleh dicoret-coret gitu ya? Kenapa ini boleh pindah ruas? Nah inilah asal mulanya ini yang disebut dengan ketunggalan elemen inverse. Ini sifat kanselasi. Nah, sekarang bagaimana buktinya? Kita buktikan dari yang bagian pertama dulu. Kita mulai dari yang diketahui. Diketahui A ditambah B sama dengan 0. Dari A ditambah B sama dengan 0, kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan negatif A. Kenapa kok boleh ditambahkan dengan negatif A? Ingat pada sifat penjumlahan bahwa setiap A di R maka ada negatif A di R. Nah ingat itu. Kemudian kita gunakan sifat-sifat yang ada pada aljabar maka diperoleh B sama dengan negatif A. Nah inilah selama ini yang kalian gunakan waktu di sekolah bahwa pindah ruas itu diturunkan dari sifat-sifat aljabar ini. Nah, ini disebut dengan ketunggalan elemen inverse dari penjumlahan. Jadi hanya ada satu, kalau A ditambah B sama dengan 0, maka ya B sama dengan negatif A atau B sama dengan negatif atau A sama dengan negatif B. Nah, itu hanya ada satu. Oke, teorema yang kedua yaitu kanselasi pada penjumlahan. Jadi ini dimulai dari A ditambah B sama dengan A.
Kalau pada teorema yang tadi kita mulai dari yang diketahui, sekarang kita coba membuat cara lain dalam pembuktian. Kita tidak dimulai dari A ditambah B sama dengan A, tapi kita mengkonstruk dulu. B itu kan sama dengan 0 ditambah B. Dari mana? Dari sifat elemen 0. Ya, jadi kita tidak mulai dari A ditambah B sama dengan 0, bukan dari yang diketahui, tapi dari sifat-sifat yang berlaku, atau dari teorema-teorema yang sudah ada, atau dari definisi-definisi yang ada. Boleh kita memulai pembuktian itu. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa 0 itu sama dengan negatif A ditambah A. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif karena A ditambah B sama dengan A, sekarang ini kita ganti. Nah, ini kita ganti dari mana? Ini dimulai dari sini. Negatif A ditambah A sama dengan 0. Nah, jadi terbuktilah bahwa jika A ditambah B sama dengan A, maka B sama dengan 0. Inilah kemudian kalau kalian gunakan pada waktu di sekolah, ini dicoret kan gitu. Coret. Nah, kalau dicoret-coret di sini kan harusnya hilang, nggak ada apa-apa. Nah, itu pada dasarnya adalah karena adanya penjumlahan lawan dari A. Itu dua teorema penting, ketunggalan elemen kebalikan inverse dari penjumlahan, dan yang kedua adalah sifat kanselasi terhadap penjumlahan. Teorema yang berikutnya ini hampir sama dengan teorema yang tadi. Ini adalah pada operasi perkalian. Kalau yang tadi ketunggalan pada operasi penjumlahan, sekarang ketunggalan terhadap operasi perkalian. Nah, ini juga sama, ini kan dicoret-coret sehingga A sama dengan 1. Ini kebalikan, A dikali B sama dengan 1, maka B-nya ya ada 1, yaitu 1 per A. Ya. Kalau secara sederhana kan kita bisa kalikan ini, atau kita bagi dengan A, ya, kita bagi keduanya dengan A, ini dengan A. Nah, kita kan tidak bisa dengan semudah itu. Kenapa? Karena belum didefinisikan tentang operasi pembagian. Sama halnya dengan yang di sini tadi. Pengerjaan ini akan mungkin lebih mudah kalau definisi tentang pengurangan sudah didefinisikan. Kedua ruas dikurangi dengan AA gitu. Ya. Nah, karena dua operasi itu belum ada. Apa operasi yang ada? Baru penjumlahan dan perkalian. Maka pembuktiannya kita tidak bisa menggunakan operasi pengurangan dan pembagian. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan. Diketahui A kali B sama dengan B. Kita mengkonstruksinya sama. Kita tidak mulai dari yang diketahui ini, tapi dengan cara mengkonstruk A itu kan sama dengan A kali 1. Ya, sifat elemen satuan. Kemudian dari 1 ini, kemudian kita buat 1 itu sama dengan B dikali 1 per B. Sifat asosiatif. Ya. Setelah sifat asosiatif, kita tahu A kali B ini kita substitusikan dari yang diketahui, maka akan menjadi B dikali 1 per B. B kali 1 per B sama dengan 1. Jadi terbukti jika A kali B sama dengan B, maka A-nya sama dengan 1. Ini sifat pencoretan. Nah, ini kan pencoretan, tapi pada operasi perkalian, sifat kanselasi. Jadi sekarang kita bisa mencoret-coret itu dari mana asalnya? Dari teorema ini. Selanjutnya, yaitu ketunggalan elemen inverse dari perkalian. Ketunggalan inverse perkalian.
A dikali B sama dengan 1. Kita mulai dari yang diketahui. Nah, ini buktinya memang hampir sama dengan yang ada di penjumlahan. Setelah itu, kita kalikan kedua ruas dengan 1/A. Kenapa kok boleh dikalikan dengan 1/A? Ini ingat, jadi biasanya kita tidak mengetahui kenapa sih kok boleh dikalikan dengan 1/A. Kita bagi kalau sudah muncul operasi bagi. Pada dasarnya adalah munculnya dari kita kalikan dengan elemen kebalikannya. A kebalikannya adalah 1/A, B kebalikannya 1/B. Karena definisi yang ada itu baru perkalian. Kenapa juga ada 1/A? Karena ingat, setiap A di R itu ada 1/A di R. Sifat elemen kebalikan di R atau inverse perkalian. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ingat tadi di yang diketahui ini. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kenapa sih kita harus hati-hati di saat kita mengalikan atau kemudian membagi? Kalau A-nya itu sembarang, maka akan jadi di sini pembagian dengan 0. Kalau kita sudah mendefinisikan operasi pembagian. Atau kita kalikan dengan 0. Nah, kalau kita kalikan dengan 0 kan sudah hasilnya 0 sama dengan 0. Jadi kenapa kemudian kita tidak boleh atau kemudian pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisikan. Nah, kita akan bahas berikut-berikutnya itu. Nah, karena ini sudah ada syarat dulu. A tidak sama dengan 0, maka berlaku 2 ini. Berlaku ini. Nah, dengan menggunakan operasi-operasi yang ada di sini, sifat-sifat yang ada pada aljabar, maka diperoleh B sama dengan 1/A. Jadi kalau A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Inilah yang disebut dengan elemen ketunggalan inverse perkalian. Teorema-teorema berikutnya silakan kalian pelajari. Bila ada yang tidak dimengerti, kita bisa didiskusikan melalui WA group. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.